kita mengutip di dalam kitab Al-Hayatul Qulub. Di dalam kitab itu diceritakan suatu hari pernah imam besar di kota Basrah. Dia bernama Ibrahim Al-Adham, tengah berkeliling di pasar kota Basrah. Tiba-tiba berkumpul sekelompok orang, kemudian ingin bertanya kepada Imam Ibrahim Al-Adham. Imam, kami ingin bertanya, Imam. Katanya dalam Quran ini, Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu akan kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku akan kupenuhi permintaanmu. Begitu dan itu janji Allah dalam Quran. Surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali kami memohon kepadanya. Kok sampai sekarang doa kami itu belum dikabul-kabulkan? Ini bagaimana, Imam? Katanya berdoa akan kukabulkan. Sudah lama kami berdoa, kok belum dikabul-kabulkan? Apakah doa kami yang salah pasang, Imam? Ataukah doa saya yang terbalik? Menanggapi pertanyaan yang sederhana ini, Pak, Imam Ibrahim Al-Adham senyum lalu bilang, "Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, doa tidak mendapat getaran sampai di arsy. Ya hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini kan penyakit-penyakit kita ini, Pak, penyakit hati. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahatul jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadatul jasadu kulluh, ala wahya qalbi." Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, kata Rasul. Baik yang daging segumpal itu, baik juga seluruh tubuhnya. Buruk daging yang segumpal, maka buruk jugalah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi hati ini ibarat komandan. Anggota tubuh yang lain ibarat prajurit. Saya ingin tanya sama ibu, Bu, biasanya prajurit ikut komandan apa komandan ikut prajurit, Bu? Prajurit ikut komandan apa komandan ikut prajurit? Prajurit ikut komandan. Apa yang dikatakan oleh hati, itulah yang diikuti oleh anggota tubuh yang lainnya. Mata ingin melihat yang tidak-tidak, hati yang menggerakkan. Tangan ingin mengambil yang bukan haknya, kotor, hati yang menggerakkan. Kita ini miskin, Pak, karena banyak koruptor di Indonesia ini, Pak. Kata Mahfud MD, Bapak Ibu, ketika menjadi Menko Polhukam, kalau tidak adalah koruptor di Indonesia ini, satu orang rakyat Indonesia tidak bekerja pun dia dijamin oleh negara gajinya 20 juta. 20 juta, Pak. Kenapa? Karena ini negara yang besar. Kita ini miskin karena banyak koruptor. Contoh aja
baca kemarin ada suami artis, saya namanya itu Sandra Dewi, barang korupsi itu 271 triliun. Satu orang Pak korupsinya 271 triliun. Barang dong itu Pak. Di bulan Cibur barang banyak ada Pak. Ini kita miskin karena banyak koruptor di Indonesia ini. Ini negara yang besar. Bahkan kata Profesor Dr. Qore Shihab, Ayah Najwa Shihab itu Bapak Ibu, Indonesia ini adalah salah satu tanah yang ada di surga dihamparkan ke bumi. Tanah yang ada di surga dihamparkan ke bumi. Kita hanya tahu yang dihamparkan ke bumi dari surga itu hanya satu batu, namanya batu Hajar Aswad. Ini Indonesia, kata Profesor Dr. Qore Shihab, adalah salah satu tanah yang ada di surga dihamparkan ke bumi. Saking suburnya Indonesia ini. Di Jampan Kucubi Bu, tumbuh tak Bu? Tumbuh. Dari akar sampai ke daunnya berbunuh Pak. Akarnya gunanya adalah dimakan Pak, ubinya. Batangnya kayu bakar, daunnya sayuran. Dari akar sampai ke daunnya berguna. Ini Indonesia negara yang besar. Dalam perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara dan lain sebagainya. Karena itu kita miskin karena masih banyak di Indonesia ini maling-maling yang berdasi. Kenapa? Hatinya mati. Tidak empati kepada orang. Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu juga menyebutkan dalam kitabnya kitab induk, kata beliau itu mengibaratkan hati dengan sebuah cermin. Coba lihat cermin Pak. Apabila sudah dinodai dengan bintik-bintik hitam, maka bintik-bintik hitam yang ada pada cermin tersebut akan susah dihilangkan. Begitu pula dengan hati ini Bapak Ibu. Kalau hati ini sudah dinodai dengan dosa, dinodai dengan perbuatan-perbuatan tercela, maka hati ini akan sakit. Maka rugilah orang seperti ini, baik di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi penyakit itu kepada dua bagian. Pertama disebut dengan penyakit zahir, penyakit jasmani. Yang kedua disebut dengan penyakit batin, penyakit hati, penyakit rohani. Apa perbedaan dua penyakit ini? Pertama, kalau penyakit jasmani banyak dokternya Pak. Apalagi di zaman spesialis sekarang ini, cari saja dokter ahlinya. Jantung ada dokternya, kulit ada dokter spesialisnya, paru-paru ada dokter spesialisnya, bahkan rumah sakitnya ada tuh di Lubuk Alun. Semua penyakit jasmani banyak dokternya. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati ini diserangnya kita Bu. Lihat dokter penyakit sombong Bu. Ambo kasih itu gini Bu kalau ada. Ada dokter spesialis penyakit ria. Ada dokter spesialis penyakit kikir bin pelit alias sempilit kari yang sapu bedai. Ada Bu. Kata Imam Al-Ghazali, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit, yaitu dengan latihan dan latihan. Kalau bahasa tasawufnya riyadhah, latihan jiwa. Saya pernah didebat oleh mahasiswa saya Pak. Ustaz, dulu saya belajar ketika di pondok, riyadhah itu artinya olahraga. Iya olahraga
kata saya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa tasawuf namanya olah rasa. Lalu yang kedua, perbedaan antara penyakit jasmani dengan penyakit rohani, Bapak Ibu. Ini yang aneh. Kalau penyakit jasmani, yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati ini, sering orang lain lebih tahu dari yang punya penyakit. Ini kan aneh. Kita punya penyakit jantung, tiba-tiba teman kita main kagetin aja dari belakang, Pak. Dua opsinya itu, Pak. Masuk rumah sakit atau masuk rumah yang panjangnya 1 kali 2 meter kuburan. Kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi kalau penyakit batin, penyakit hati ini, sering orang lain lebih tahu dari yang punya penyakit. Kita punya penyakit sombong, kita anggap wajar-wajar saja sikap kita. Kita punya penyakit ria, bayi kondangan, bayi barale, Tio Sabanta pakai cincin 10 ayo. Tio Sabanta kapten tari tangan loka, halo